Bayangkan kamu sedang menatap langit malam melalui teleskopmu. Bintang-bintang berkelap-kelip indah sekali. Tapi tiba-tiba, kamu melihat sebuah meteoroid meluncur cepat menuju bumi. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah meteoroid itu akan menghancurkan kota? Atau mungkinkah Godzilla dan King Kong berhenti bertarung dan justru bekerja sama melemparkannya kembali ke luar angkasa? Tenang, sebelum sampai ke sana, mari kita pahami dulu tiga kekuatan yang sedang bersaing di alam semesta ini: gravitasi, hambatan udara, dan gesekan. Gravitasi adalah kekuatan yang menarik semua benda ke arah pusat bumi. Dialah yang membuat bulan tetap mengorbit bumi dan membuat atmosfer tidak lepas keluar angkasa, sehingga kita bisa bernapas. Ketika kamu melompat dari pesawat, apel jatuh dari pohon, atau bahkan batu jatuh dari piramida, semuanya dipercepat oleh gravitasi sebesar 9,8 meter per detik per detik kuadrat, atau kira-kira 10 meter per detik kuadrat. Artinya, setiap detik, kecepatan benda yang jatuh bertambah 10 meter per detik. Yang menarik, gravitasi memperlakukan semua benda sama. Kalau tidak ada udara, seperti di ruang hampa, batu bata dan daun akan jatuh ke tanah bersamaan. Nggak peduli seberapa beratnya, karena percepatan gravitasi tidak bergantung pada massa. Namun, kenyataannya kita hidup di atmosfer, tempat udara selalu hadir. Dan disinilah kekuatan kedua ikut bermain. Pernahkah kamu menurunkan kaca mobil dan merasakan angin menampar wajahmu? Itulah hambatan udara, kekuatan yang menentang setiap gerakan benda di udara. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar pula hambatan udaranya. Semakin lebar permukaannya, semakin besar juga gaya tahanannya. Jadi, kalau kamu menjatuhkan batu bata dan daun, batu bata akan jatuh lebih cepat karena udaranya menahan lebih sedikit. Sementara daun jatuh perlahan dan melayang anggun karena luas permukaannya besar. Saat gravitasi menarik ke bawah dan udara menahan ke atas, pada akhirnya benda akan mencapai kecepatan terminal, yaitu kecepatan konstan ketika gaya gravitasi dan hambatan udara seimbang. Contohnya, saat penerjun payung membuka parasutnya, hambatan udara meningkat tajam dan kecepatannya melambat. Cukup aman untuk mendarat. Sekarang kembali ke meteoroid kita tadi. Ketika meteoroid masuk ke atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi, udara di depannya terkompresi dan menjadi sangat panas. Panas inilah yang membakar meteoroid hingga hampir habis sebelum menyentuh tanah. Jadi, berkat hambatan udara, kita aman dari hujan meteorit setiap hari. Kekuatan ketiga ini selalu bekerja ketika dua permukaan saling bersentuhan, namanya gesekan. Gesekan menentang arah gerak benda. Kalau kamu mendorong meja ke kanan, gesekannya melawan ke kiri. Jika doronganmu lebih besar dari gaya gesekan, meja akan bergerak. Tapi kalau kamu berhenti mendorong, gesekanlah yang membuat meja akhirnya berhenti. Gesekan bisa membantu atau menghambat, tergantung situasinya. Efek positifnya, kita bisa berjalan tanpa tergelincir. Mobil bisa berhenti saat rem ditekan. Efek negatifnya, mesin cepat aus. Energi banyak terbuang jadi panas. Bahkan mobil bisa kehilangan efisiensi hingga 20%. Untuk mengurangi efek negatif ini, manusia menciptakan berbagai solusi. Roda, agar benda bisa menggelinding dan bukan diseret. Bantalan bola, untuk mengurangi gesekan antar bagian mesin. Pelumas, seperti oli dan gemuk, yang mengurangi gesekan antar logam. Permukaan yang dipoles atau bantalan udara, seperti yang digunakan pada hovercraft. Gesekan juga punya peran penting di jalan raya. Tanpa gesekan antara ban dan aspal, mobil tidak akan bisa berhenti atau berbelok dengan aman. Pernah lihat pola jalur di ban? Itu disebut tapak ban. Tapak ini membantu menyalurkan air keluar saat hujan, sehingga ban tetap mencengkeram jalan dan tidak tergelincir. Hambatan udara juga bagian dari gesekan. Penerjun payung, misalnya, menyesuaikan posisi tubuhnya untuk mengatur besar kecilnya hambatan udara. Mau cepat, badan diluruskan. Mau lambat, parasut dibuka lebar.
Atau perhatikan pemanjat tebing yang menggunakan bubuk kapur di tangan. Tujuannya, menyerap keringat agar cengkeraman di batu menjadi lebih kuat, lagi-lagi berkat gesekan. Jadi, saat kita melihat benda jatuh, meteorit terbakar, atau mobil berhenti di lampu merah, ketahuilah bahwa tiga kekuatan ini sedang bersaing dan bekerja sama sekaligus. Gravitasi menarik ke bawah, hambatan udara menahan gerak di udara, dan gesekan menentang gerakan di permukaan. Ketiganya bukan musuh, melainkan bagian dari harmoni fisika yang membuat dunia kita bekerja dengan sempurna. Tanpa mereka, tidakkah akan ada kehidupan seperti yang kita kenal hari ini? Apakah kamu bisa membayangkan hidup tanpa gesekan, tanpa gravitasi, atau tanpa udara? Mungkin Godzilla dan Kong pun akan melayang tak tentu arah di luar angkasa.